Ibu gereja sudah mohon sekian lama, lebih kurang sudah lebih daripada 6 tahun. Tapi Jabatan Telekomunikasi itu tidak meluluskan dan mengatakan kabelnya tidak ada. Kerajaan terpaksa mengumumkan supaya semua aktiviti perkhidmatan dan akan dihentikan. Jadi ini saudara, sebenarnya kami tidak kenal. Tapi ada satu kaum masyarakat, dia cuma hadir untuk menjumpa saudara kita di gereja. Ya, dalam nama Tuhan Yesus saya menyampaikan saksian. Saksian saya ini adalah mengenali tentang internet di Ibu Gereja Sabah dan juga berkaitan dengan live streaming yang telah dilancarkan di Ibu Gereja Sabah selama ini. Kira-kira pada tahun 2019, ketika itu COVID sedang beraktif dan di negeri China ketika itu sudah lockdown, dan di Malaysia ini ketika itu telah berebat juga. Jadi pada awal tahun 19, jadi ini internet di Ibu Gereja masih menggunakan Streamax yang kelajuannya itu hanya 8 megapiksel campur dengan 4 megapiksel. Jadi totalnya itu 12 megapiksel satu. Jadi memang lambat betul lah. Jadi kerana ada sudah itu Unify, Ibu Gereja sudah mohon sekian lama, lebih kurang sudah lebih daripada 6 tahun. Tapi Jabatan Telekomunikasi itu tidak meluluskan dan mengatakan kabelnya tidak ada dan lain tidak mencukupi. Jadi kira-kira pada pertengahan tahun 2019, jadi kita buat lagi satu permohonan kepada Telekom company. Jadi sudah jumpa, tapi dia mengatakan lagi belum ada line. Tapi lepas tu kami mohon satu deken yang ada kaitan dan sedang bekerja di dalam Telekom. Jadi dia di Sarawak. Dia mengatur satu kontraktor untuk datang ke Ibu Gereja untuk melihat apa cara untuk mengatasi masalah itu. Jadi kontraktor tersebut telah datang ke Ibu Gereja dan melihat dia bilang dia akan kenalkan seorang kontraktor lokal daripada KK. Jadi mungkin dia akan dapat membantu Ibu Gereja. Jadi kami telah menghubungi kontraktor tersebut. Kontraktor ada kaitan dan ada connection di telekomunikasi syarikatnya. Jadi mendapati dia boleh atur. Jadi kami buat permohonan dengan ini Telekom, tapi pengurusnya naik ke pejabat Pusat Gereja Yesus Benar Sabah. Jadi dia bawa itu borang permohonan, kami buat permohonan lah. Jadi kontraktor tersebut yang mengatur dengan syarikat telekomunikasi tersebut. Jadi dengan lebih kurang sebulan dia telah menarik kabel dan memasang kepada Ibu Gereja. Jadi ketika itu kita dapat menggunakan Unify cuma 100 megabit per second. Jadi ketika itu kita pun ada satu servis internet yang lebih baik. Dan ketika itu juga kami telah membuat satu tim untuk berekod ini saksian tentang pendeta yang sudah retire dan juga deken-deken yang sudah meningkat umur. Jadi tim tersebut telah ditubuhkan. Cuma dapat merekod satu saja saksian, yaitu saksian tentang pendeta Thomas Kam yang mengatakan dia bagaimana melibatkan diri untuk menjadi pendeta dan juga sekian lama ini dia menjadi pendeta apa dia punya saksian. Tapi setakat pada bulan Mei 2019 kami telah mendapati bahwa COVID-19 telah makin merebak dan sehingga di Malaysia ini pun terganggu. Jadi di Malaysia sekarang, kemudian di Malaysia itu
kerajaan terpaksa mengumumkan supaya semua aktiviti termasuk gereja, masjid ataupun semua aktiviti perkhidmatan dan akan dihentikan dan tidak boleh lagi bergerak, iaitu MCO order dikeluarkan, berarti akan di lockdown. Jadi sebelum itu Ketua Pusat Ibu Gereja Sabah ada memanggil saya untuk berbincang kalau sekiranya lockdown akan terjadi, apa backup plan yang Ibu Gereja patut buat. Jadi kerana kita pernah menggunakan Facebook untuk merekod ini penginjilan dan juga penginjilan melalui kidung waktu tahun 2017. Jadi kami mencadangkan supaya backup plan itu menggunakan Facebook. Dan ketika itu internet di Ibu Gereja sudah dapat 100 megabit per second. Jadi pada hari Rabu kita membincang itu perkara, tetapi yaitu pada 11 hari bulan Mac kita membincangkan hal ini. Pada 13 Mac kerajaan telah mengumumkan untuk akan mengeluarkan perintah kawalan pergerakan untuk seluruh Malaysia. Ketika malam itu dapat berita yang demikian, jadi Ketua Pusat telah meminta gereja-gereja tempatan untuk menghentikan pendidikan agama dan juga kebaktian. Jadi pada hari Sabat kita tidak sempat untuk henti untuk kebaktian. Jadi hari Sabat tersebut diteruskan kebaktian. Pada hari Minggu baru kami panggil untuk masyarakat untuk merancang macam mana mau membuat itu live streaming. Jadi orang-orang yang kami panggil ini adalah tim yang kami panggil untuk buat recording. Ambil recording itu Pendeta Thomas Kam. Tapi syukur kepada Tuhan kerana Tuhan mengatur seorang yang datang balik daripada Tasmania, Australia. Dia yang selalu mengikut kebaktian di luar kawasan gereja. Jadi dia tahu cara-cara macam mana membuat live streaming. Jadi ini saudara sebenarnya kami tidak kenal. Tapi ada satu kaum masyarakat, dia cuma hadir untuk menjumpa saudara kita di gereja. Tapi kami ini, kumpulan ini, sewaktu masyarakat tidak kenal, tidak tahu. Waktu saya panggil masyarakat, dia duduk di sana. Jadi ada satu saudara bilang, macam mana dia? Yang saudara yang balik ini. Jadi saya pikir, dia ini dibawa oleh lain orang untuk panggil masyarakat. Bawa dia pergi masyarakat, sekali dalam masyarakat tersebut, dia yang paling fasih, paling mahir tentang internet, tentang live streaming. Yang lain kurang tahu. Jadi dia yang membantulah untuk buat setup. OBS system pun dia yang membawa. Jadi pada hari Minggu sudah kita membincang. Lepas tu apa equipment pun belum ada. Tetapi yang herannya itu lampu yang kita order untuk ambil recording untuk saksian, ketika itu sampai juga dikirim. Tidak tahu mengapa baru saja order tapi sempat sampai. Dapat digunakan untuk live streaming juga. Jadi telefon, kami gunakan telefon untuk buat live streaming. Waktu itu kedai-kedai sudah tutup. Kita ada saudara yang kenal dengan yang menjual telefon, minta diorang ambil beli satu telefon, dia keluarkan daripada kompleks. Kami beli sama dia. Jadi hari Rabu, yaitu pada 18 hari bulan baru dapat. Jadi internet yang kami mau buat live streaming yaitu pada malam Sabat, persediaan Sabat, yaitu pada Mac 20 hari bulan, hari 5, hari Jumat lah malam dia. Jadi itulah sesi pertama, itu live streaming kami bikin, dan cuma 10 orang saja, tidak lebih 10 orang dibenarkan hadir. Sesi tersebut dipimpin oleh Pendeta Libil dan ada penterjemah. Tadi kerana ada 2 orang saja dan yang kaki tangan yang buat kerja
tidak melebihi mungkin 8 orang saja. Tapi Pendeta Limil kata mungkin kita takut nyanyi kidung tidak cukup kuat. Jadi diminta semua yang pekerja takkan sekerja untuk berdiri di depan untuk menyanyi kidung. Jadi selepas dia kebaktian, banyak komplain sudah datang mengatakan kenapa kami buat kebaktian sedangkan kerajaan larang. Jadi kalau ini disampaikan dilihat oleh kerajaan, mungkin kita kena didenda. Tapi sebenarnya kami cuma tidak lebih 10 orang yang menyanyi kidung. Jadi terpaksa lain hari, keesok harinya itu hari Sabat, kami yang terpaksa berdiri di jauh sedikit, tapi nyanyi kidung pun dengan suara yang kecil lah. Biar itu pendeta sama penterjemah yang menyanyi. Jadi live streaming itu kita jalankan begitu lancar, dan banyak gereja-gereja tempatan dapat melibatkan diri juga mengikuti kebaktian tersebut. Tetapi ada juga yang di pendalaman kami yang jemaat, diorang pendeta terpaksa buat rekaman dan bagi diorang pendrive untuk buat kebaktian pada minggu yang selanjutnya. Actually semua ini adalah diatur Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang mengatur, internet yang kami apply sudah lebih dari 6 tahun kerajaan telekomunikasi tidak lulus. Dan orang yang tahu tentang live streaming yang ini baru balik dari Australia, dari Tasmania. Tadi tidak tahu mengapa dia datang ke ibu gereja sendiri. Kita pun tidak kenal dia. Dia memang dia saudara-saudara kita, tapi kita tidak tahu apa dia petugas. Tapi dia datang sejak waktu itu kami mesyuarat. Jadi saya pun tidak tahu siapa dia. Cuma jemput juga dia datang untuk mesyuarat. Dalam perbincangan tersebut, dia yang tahu tentang internet. Jadi syukur puji Tuhan lah. Semua ini Tuhan yang menyediakan, bukan daripada kebolehan kita. Jadi semoga semua kemuliaan ini diberi kepada Tuhan. Haleluya.